Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam yang telah memberikan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan, diantaranya nikmat sehat dan nikmat sempat, termasuk kita bisa hadir di tempat yang mulia ini insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga ikhtiar kita dalam mencari ilmu, mendapatkan ampunan dari Allah serta dicatat sebagai amal soleh di sisinya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarga besar pimpinan daerah Persis Ciamis, insya Allah pada Kamis pertama di bulan Desember di akhir tahun 2025 ini kita bisa bermuajahah, bersilaturahmi dengan guru kita semua, Al-Ustadz Amin Mukhtar, Sekretaris Dewan Hizbah PP Persis, yang insya Allah pada kesempatan kali ini akan membahas berkenaan keputusan sidang Dewan Hizbah tahun 2025 memasuki edisi yang kedua. Sebelum kepada materi yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz, ada beberapa informasi yang penting untuk disampaikan. Yang pertama, bahwa Dewan Hizbah PP Persis bekerja sama dengan Persis Pers dalam hal ini sudah menerbitkan buku baru yang berjudul Panduan Pernikahan Sesuai Syariat. Jadi bapak yang mau menikah lagi atau menikahkan, atau mau memberikan kado kepada saudara gitu ya, atau handai tolan yang mau menikah gitu ya, bisa gitu memberikan buku ini ataupun menjadi koleksi pribadi di rumah, yaitu tentang munakahat ya, atau panduan pernikahan yang selama ini masih gitu ya ada kebingungan atau tidak ada sumber yang khusus membahas munakahat. Nah, hari ini sudah hadir di tahun 2025 di akhir tahun ini pernikahan panduan sesuai sunnah yang diterbitkan oleh Persis Pers dengan tanggung jawab konten Dewan Hizbah PP Persis. Nah, bagi watu iman yang memerlukan buku ini bisa membeli di lokasi yang sudah disediakan. Nah, alhamdulillah Al-Ustadz sudah berada di tengah-tengah kita. Untuk itu kepada ikhwatu iman, agar kita bisa mempersiapkan perhatian, konsentrasi agar apa yang disampaikan bisa kita simak, dan tentunya nanti di akhir bila mana ada pertanyaan ya, ataupun hal-hal yang ingin diutarakan, baik yang berkaitan dengan tema yang dibahas ataupun hal yang lainnya, kami persilahkan. Untuk itu, tanpa mengurangi rasa hormat kepada Al-Ustadz Amin Mukhtar, kami persilahkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina
yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah al-ayah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man baya'a imaman fa'atahu sabqata yadi al-hadis. Sembah sujud pangabdian pamujaan tinuju wungkul ka Allah Rabbun Ghafur nu maha welas nu maha asih nu neteskeun hidayah rahmatna ka sahabae nu ibadah nurutkeun galuh rasulna. Para wargi miwah para sepuh satacan sim kuring ngadadar ngaguar langkung tipayun sim kuring nadawidi bahasa pangjajabna nganggo bahasa Indonesia atanapi campur sari jalaran ieu gunem catur ieu gempangan ditungkulan ku wargi-wargi urang utamina di luar Jawa Barat nu teu patos ngartos ku bahasa Sunda ngalangkungan layanan live streaming di Facebook Ibnu Hajar Media Sigabah oge panginten media sosial Persis Kabupaten Ciamis. Ikhwatu iman, bapak-bapak, ibu-ibu serta para mujahid ilmu generasi baru terkhusus keluarga besar Ustadz Ukar dan Ustadz Saifuddin beserta Ustadz Abdurrahman dan Pak Haji Wes beserta keluarga beserta para sesepuh dan senior jam'iyah Ustadz Isa dan para ketua serta jajaran taskil PD hingga PJ Persis dan otonom, begitu pula para mudir dan asatid pesantren Persatuan Islam dan madrasah, para mubalig mubaligo yang tetap mendapat dukungan setia dari para mujahid lembaga pendukung Baiklaz, Sigab Surul Khon dan Brigade Persis di Kabupaten Ciamis. Alhamdulillah atas kudrah iradah serta inayah Allah Subhanahu wa taala disertai dengan turunnya rahmat Allah berupa hujan sejak kami berangkat dari Tasikmalaya, kita dapat kembali bersua dalam kajian berkala keluarga besar Persis Kabupaten Ciamis setelah kembali terjeda sejenak masa sekitar 2 bulan lamanya karena bentrok dengan jadwal terapi ibu negara sang istri. Sebagai ikhtiar sehat Bapak Ibu agar kondisi tensi darah dan jantungnya semakin baik, kami juga tawasul doa mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran. Hampir 3 bulan lamanya seluruh jadwal kajian mengikuti kondisi ikhtiar sehat pengkondisian tersebut. Nah, materi kajian Bapak Ibu melanjutkan bedah keputusan Dewan Hizbah di mana pada bulan September kalau tidak salah, 1 di antara 11 keputusan Dewan Hizbah telah disampaikan, yaitu tentang menyanyikan lagu kebangsaan di dalam masjid. Nah, sementara keputusan lainnya yang akan kita bahas di bulan ini tentang konsekuensi baiat dalam putusan jam'iyah menurut syariat. Namun sebelum saya menyampaikan keputusan Dewan Hizbah, izinkan menyampaikan tasyakur binikmah terbit buku hasil sidang Dewan Hizbah yang kedua, menggenapi buku yang pertama, buku panduan khutbah, dan juga kita sudah bedah, dan saya yakin di Kabupaten Ciamis buku panduan khutbahnya tos katambul gitu. Kamu ibu mah bari perem. Nah, ini buku kedua Bapak Ibu dari sidang Dewan Hizbah yang kemarin pasca Muskernas di Yogyakarta di launching. Kurang lebih ada sekitar 198 halaman dengan daftar referensi atau daftar kitab. Banyak hal nanti bagaimana panduan pernikahan menurut fikih Persatuan Islam yang disidangkan oleh Dewan Hizbah. Nah, nanti sebetulnya ada 2 jilid Bapak Ibu, ada panduan, ada masail munakahat. Mudah-mudahan di Ciamis sudah tidak terjadi. Bolehkah menikahkan perempuan hamil gitu.
kalau dinikahkan kepada laki-laki yang bukan pemilik sperma gitu, sudah pastikan dosanya teu sah. Tak ieu mah ditikahkeun kanu nyeborna gitu. Itu contoh, oke, yang disebut tekan nikah penutup aib gitu. Itu contoh beberapa masalah yang nanti juga insya Allah kalau buku ini juga sudah merata nanti di Ciamis bulan depan Pak Haji gitu, izin 1 tahun lagi kan pertemuan kita ke depan gitu. Nah kita akan coba bedah buku ini, terutama masail-masail yang muncul di kalangan kita atau di lingkungan kita. Selain tadi menikahkan wanita hamil, juga menikah di masa iddah perempuan masih belum habis gitu. Jadi dicerai, idahnya belum habis, lalu nikah dengan laki-laki lain di masa idah gitu kan. Ya itulah kurang lebih saya mohon doa dan dukungan dari Bapak Ibu, khususnya para guru dan sesepuh Persis di Ciamis. Setelah ini nanti tinggal 2 lagi buku yang belum selesai. 1 jaminan sosial menurut syariat dalam kebijakan jam'iyah. Bolehkah nanti jiz yang terkumpul di jam'iyah gitu menjadi semacam bantuan tunai langsung untuk anggota Persis atau non anggota Persis yang perlu mendapatkan sokongan dalam konteks jaminan sosial. Ini nanti melengkapi tentang BPJS. Bapak Ibu, Dewan Hizbah sudah menetapkan keputusan BPJS Bu, yang dipakai di Indonesia itu belum nyari gitu, tapi belum ada solusi. Maka BPJS betul-betul bagi orang yang miskin halal, tapi bagi Bapak Ibu yang mampu lalu menggunakan BPJS orang miskin dolim. Mau disebut-sebut sih urusan gas terakhir di Ciamis mah gitu. Bu, Bapak ente miskin terus pakai melon. Halo, sekali deui mangabas eta moal ieu mengemutan. Ibu teh teu miskin tapi gas nate make nu melon. Teh gitu, Pak. Gitu. Nah samang kita BPJS. Orang yang mampu pakai BPJS kategori miskin. Di situ tadi ada memakan harta hak orang lain dan juga terjadi kedoliman gitu. Tapi terakhir di Ciamis mah, ya. Nah jadi buku jaminan sosial ini melengkapi keputusan-keputusan Dewan Hizbah berkenaan dengan tadi jaminan sosial tentang masalah kesehatan dan lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan tahun 2006 buku ini sudah bisa diterbitkan menggenapi yang telah terbit sebelumnya. Begitulah Bapak Ibu, sebagai rasa tasyakur bini mas, sekali lagi mohon doa dan dukungan bagi kami Dewan Hizbah, terutama generasi baru yang terus berikhtiar menjembatani pemikiran hukum, ikhtiar pola pikir para orang tua dan guru sejak zaman Ahasan bagi generasi masa datang melalui ikhtiar generasi sekarang. Demikianlah Bapak Ibu, karena sudah jam 6 gitu, saya akhiri kajian, yaitu keputusan Dewan Hizbah tentang konsekuensi baiat dalam putusan jamaiyah menurut syariat. Biar cepat selesai ngajinya gitu, saya langsung kepada istinbat. Berkenaan dengan masalah ini, Dewan Hizbah sepakat menetapkan istinbat atau keputusan hukum sebagai berikut. Konsekuensi baiat anggota Persis dalam putusan jam'iyah adalah: 1. Setiap anggota wajib menjalankan seluruh isi baiat yang diikrarkan. 2. Anggota yang melakukan pelanggaran dengan sengaja maka ia berdosa.
dan dapat diberi sanksi organisasi sesuai dengan peraturan jam'iyah. Menarehan pangadikan surat, ada surat PC kali di kantong. Itu sebagai contoh. Anggota sekretaris Dewan Hizbah ditegur ku bendahara PC gitu. Gitu. Untuk mentang-mentang ieu sekretaris ditegurna ku bendahara PC, ditagih iuran. Gitu, Pak. Itu contoh terbaik bagi saya apresiasi bendahara. Jadi entong iya orang PP kan keanggotaan mah ngerti daerah. Ya. Taskil PP ari keanggotaan di mana? Ngerti cabang. Oke, ditagih PC. Saya apresiasi, saya contohkan. Ini contoh bagus gitu. Jadi Amin Muhtar ditagih ke PC gitu. Saya apresiasi, harus jadi contoh gitu. Nah, jadi sekali lagi, setiap anggota wajib menjalankan seluruh isi baiat yang diikrarkan. Yang kedua, anggota yang melakukan pelanggaran dengan sengaja, maka ia berdosa dan dapat diberi sanksi organisasi sesuai dengan peraturan jam'iyah. Itulah kurang lebih Bapak Ibu istinbat hasil sidang Dewan Hizbah tentang konsekuensi baiat dalam putusan jam'iyah menurut syariat. Nah, sebagai catatan Bapak Ibu, saya tidak akan pernah bosan mengingatkan, khususnya bagi generasi baru Persatuan Islam, bahwa keputusan hukum di lingkungan Persatuan Islam sejak zaman Ahsan sampai Dewan Hizbah periode sekarang tidak pernah lahir dari ruang hampa. Keputusan hukum itu tidak lahir dari ruang kosong, tidak ujug-ujug, tidak sekonyong-konyong, tetapi lahir dari pertimbangan dan landasan dalil. Bapak Ibu, saya nggak akan pernah bosan nih. Jadi lamun Dewan Hizbah ngambil keputusan, bukan hanya keputusannya, tapi lihat dalilnya gitu. Lihat latar belakang. Karena setiap keputusan dalam Dewan Hizbah itu selalu ada latar belakang. Oke? Nanti jika ada pertanyaan yang sensitif, saya pasti off-kan live-nya. Karena ini biasanya muncul dari kasus. Punten Bapak Ibu, saya nggak akan pernah bosan mengingatkan. Apa? Kalau ada pelanggaran baiat di jam'iyah oleh anggota biasa, bukan berarti boleh melanggar, tapi efeknya kecil. Tapi kalau tokoh, pimpinan, taskil, efeknya besar. Jadi jangan dianggap enteng pelanggaran terhadap baiat, paling dipecat gitu. Tapi tak ya Pak Haji di Ciamis mah gitu. Kamu mau nembeka ngalungkeun kartu mah gitu. Nah, ini yang ingin ditegaskan oleh Dewan Hizbah. Kenapa Bapak Ibu? Nah, salah satu yang harus terus kita ingatkan, bahwa baiat dalam tradisi Islam, dalam panduan syariat Islam, merupakan akad janji setia yang melekat memiliki dua dimensi. Satu dimensi ubudiyah yang kita sebut dengan hablum minallah. Lamun dina akad nikah Bapak Ibu, si khotib nuhut basok ngemutan ke penganten. Naon? Nikah itu misakon golido, janji suci sakral kan? Maka dilihat dari dimensi ini. Saat seseorang baiat, Bu, pada dasarnya ia sedang baiat dengan Allah, sanes dengan ketua PC. Gitu Pak. Itu yang disebut dengan tadi sifat melekat, hubungannya vertikal ubudiyah.
maka seseorang saat beat dia sudah membukukan pahala keribadah. Ima bapak ibu gabung di jamiah, can bisa aktif, super aktif gitu. Kuges beatna oge sudah menjadi peluang untuk adanya pahala ibadah. Jadi bukan sekedar, mohon maaf Bu, formalitas keanggotaan. Mata lamun ngalangar beat, yang dilanggar itu perjanjian dengan Allah. Nah ini yang harus terus dihidupkan, karena diurang yang kana mun BAT formalitas organisasi, padahal melekat sifat yang pertama, yaitu hubungan vertikal, hablum minallah, yang disebut misakon golido, janji sakral, janji suci. Dua, selain tadi sifat melekat vertikal hablum minallah, juga ada dimensi hablum minanas yang kita sebut dengan karakter sia-sia atau jam'iyah, yaitu hablum minanas. Maka kedudukan beat di dalam syariat Islam antara lain ditegaskan oleh Allah dalam surat Al-Fat ayat 10 dan hadis Nabi tentang mati tanpa beat kepada imam matinya jahiliyah. Sok Bapak Ibu kenlah ima tilam kasono 2 bulan tependaknya kieu. Ngawasna sampai jam 8 wengi kada ya. Ket buat kan. Kita diingatkan oleh orang tua dan guru, berislam hanya berquran sunnah saja tidak cukup. Gitu Pak. Berislam perlu berimamah, berimaroh. Maka kontrak nateh disebut akad. Kenapa Bapak Ibu? Karena ada syariat Islam yang tidak boleh atas inisiatif pribadi. Saya ambil contoh Pak. Sepeduli-pedulinya Bapak, okay, kepada kaum muslimin yang tertindas, inisiatif kunut nggak bisa atas pertimbangan perorangan. Kapan kunut dilakukan, kapan kunut dihentikan, itu tidak boleh pribadi yang menentukan, harus pemimpin. Itu sekali lagi saya katakan, kenapa berquran bersunah saja tidak cukup, perlu ada imamah imarah, karena ada syariat yang tidak bisa inisiatif pribadi. Contoh Pak, tosabulannya Palestina teh kan sekian tahun, ari cek syariatnya sabulan maksimal si kunut teh. Kuntalan dan simpati nepi ka geus 3 tahun kunut terus. Naon sambat kunut? Simpati tidak boleh. Itu contoh kasus. Jadi kapan kunut, kapan berhenti tidak boleh atas inisiatif pribadi. Harus pemimpin yang menentukan. Di Jamiah Persis ulil amrinya itu ketua umum. Kumaha ketua umum gitu. Cek ketua umum kunut, cek ketua umum eureun. Oke, padahal syariat kunut teh aya dina Quran sunnah, tapi kapan memulai dan kapan berlaku nah tergantung imam. Dah, contoh 2. Di Ciamis, mana si Amunadi kira? Banyak kader Persis menguasai metode hisab. 17 metode katambul. Apakah karena dia ahli ngahisab? Tiba-tiba begitu berdasarkan perhitungan isuk Ramadan, manehna jual saum tidak boleh. Atawa tadi ibu ahli ngaru'iyat, ku batur mah teu kajeung, ku ibu mah kajeung padahal belek. Gitu disangkana hilal. Oke,
karena tadi hebat jagoan ku batur mah teu katingali, terus ibu ngumumkeun isuk saum, tidak boleh. Jadi kapan saum Ramadan dimulai, kapan Idul Fitri, kapan Idul Adha, ketentuannya di imam. Makanya ayat Bapak Ibu di zaman Nabi, di zaman sahabat, saat orang ada meru'yat jauh dirina saum teh laporan heula ka Nabi, namina tabani, adopsi hukum itu holih-holipah. Sok terbayang Bapak Ibu, kaum muslimin nu teu gaduh beat ka pemimpin, saumna teh kumaha batur, disebut teh kumaha ramena, kumaha saena. Contoh Bu, Hanas nyiapkeun opor, pek teh teu tulus gitu. Dia punya kabayang tah Pak, tong dianggap enteng tumis haseum, gara-gara naon salah nentukeun. Ayeuna siap-siap da isuk rek Ramadan pek teh bejakeun teu tulus gitu. Tah Pak, itu contoh kepemimpinan. Beat itu penting, bukan sekedar urusan formalitas organisasi. Sudah Bu, maka populerlah di kalangan aliran sesat. Mau disebutkan Islam jamaahna gitu kan, jamaah muslimina diklaim oleh mereka man mata walaisa pi unukihi bai'atun mata mitatan jahiliyatan, dibacana teh maitatan jahiliyatan bukan mitatan. Maka barang siapa yang tidak beat ka imamna, paehna teh jadi bangke jahiliyah. Maknya gitu aliran sesat tadi anu ngareduksi korupsi hadis we warani. Iya tadi nu balaner kieu pehul gitu. Wiosna berislam ge teu kedah berkartu. Padahal kartu mah bukti formalna, tapi hakikat syar'inya perlu kepemimpinan. Halo. Ari nu sesat warani ngadawahkeun keanggotaan teh kitu. Ari urang tadi nu asli dalilna teh Pak, rada luak liuk ngadagangkeun persis teh kitu. Kenging ada gagan jamiah di dieu macana kitu. Dakwah mah dakwah we Quran Sunnah. Kalau ka jadi pehul. Halo. Jangan coba Bu, urang teh yakin persis teh tadi bener, tapi teh yakin ngadagangkeun, rek kumaha meyakinkan market atuh. Urang nawe tadi ragu-ragu. Tiap tampil, punten Pak, batur assalamualaikum, batur sholawat. Urang luak lieu gitu Pak, itu rek khutbah teh coba kenapa? Padahal yakin urang teh boga dalil. Ningali situasi teh yakin, tungtung teh luak lieu we. Assalamualaikum miluan tungtungna teh kitu. Tapi teu aya di Ciamis malam teh assalamualaikum amplop di korting gitu Pak. Itu contoh. Oke Bapak Ibu, jadi sekali lagi beat bukan sekedar dimensi organisasi atau jamiah, tapi yang harus tadi ditanamkan, beat itu dimensi ubudiyah, hablum minallah. Maka disitulah kenapa Dewan Hizbah menetapkan kesimpulan, kalau melanggar beat bukan sekedar melanggar organisasi, tapi melanggar syariat jadi dosa. Sudah. Nah, sesuai dengan akad, bagaimana akad syar'i lainnya. Maka beat memiliki syarat dan rukun. Antara lain kesesuaian dengan syariat, yaitu tidak boleh untuk maksiat. Oke? Ketua umum, ketua PW, ketua PD, ketua PC ngaluarkeun instruksi. Padahal eusina teu maksiat. Kenapa tidak ditaati gitu? Nah itu sebut tadi syaratnya teh. Selama tidak melanggar ketentuan syar'i, maka wajib untuk ditaati. Kajaba perintah organisasi teh jamiah teh melanggar syar'i, tidak ada ketaatan gitu. Itu rukun dan syaratnya begitu.
Kemudian kesepakatan kedua belah pihak antara pemberi dan penerima beat. Punten Pak, upami Bapak jadi anggota, kan itu teh ketika ada formulir teh aya beat tidinya teh gitu. Raditu billahi roba gitu kan, dengan ini menyatakan mewakafkan diri demi Islam, pan aya eta teh Bu gitu dina formulir teh. Jadi ketika kita mengajukan keanggotaan di situ sudah ada beat. Ta eta teh punten Bu, dipelajari deui nu atos diemut deui. Ini bukan sekedar formalisasi organisasi. Apalagi jadi taskil dan ketua. Ada beat lagi yang namanya beat pimpinan. Makanya diistrenan ke ketua si taskil teh gitu Pak. Kan gitu. Jadi satu keanggotaan saat mengajukan formulir di situ pasti ada beat. Begitu seseorang yang sudah beat jadi anggota dapat amanah jadi pimpinan, aya beat deui. Beat anggota dan beat pimpinan. Itu adalah menunjukkan kerelaan dan kesepakatan. Lamun cek dagang teh mah deal. Tos deal orang tuh gitu. Antara pemberi beat dan penerima beat. Yang ketiga, kejelasan objek yaitu al-bai'atu ala ta'ah fil ma'ruf. Yang ketiga, beat dalam jamiah persis berfungsi Bu panyangred hate, ikatan kolbi ruhani, ukdatun kolbiyah ruhaniyah, dan amanah jamiyah antara anggota dan pimpinan. Yang kedua, berfungsi sebagai manifestasi komitmen organisasi untuk mendukung program dakwah jamiyah. Maka beat di lingkungan persis bukan sekedar formalitas, melainkan mengandung konsekuensi atau yaitu ketaatan pada putusan yang sesuai syariat. Yang kedua, mas'uliyah, tanggung jawab partisipasi aktif. Yang ketiga, al-wala, loyalitas terhadap khitoh perjuangan. Jadi lamun bapak jadi taskil, ibu jadi taskil, kunaon teu aktif. Hakikatna mah Allah yang menghisab karena sudah beat. Begitu juga kalau bapak sekedar anggota, seumur hidup satos anggota teu milu-milu acan jalan sehat sepisan. Gerak jalan udah diayakeun ku jamiah, misalkan naon alasanana? Gitu, Pak. Teu aktif pisan. Begitu kemaot ditaros ke malaikat. Nah cenah ibu beta aktif di jamiah persistri gitu. Karena itulah konsekuensi beat. Apa Bu? At-ta'ah, mas'uliyah dan al-wala. Loyalitas terhadap hitoh perjuangan. Yang kelima, realitas menunjukkan pelanggaran beat dalam bentuk pembangkangan nyata terhadap keputusan jamiah, istilahnya itu inhirab anito'ah al-qadiyah. Yang kedua, pelanggaran disiplin organisasi, istilahnya al-halal pinidhomi tanzim. Yang ketiga, penyalahgunaan wewenang atau al-istiglal al-wilayah. Maka Dewan Hizbah menghayati setiap pelanggaran Bapak Ibu. Jangan sampai menjadi presiden buruk. Naon? Kamari oge paling dipecat gitu. Kamari ge anggar we irung utuh. Henteu pedah ngalanggar beat itu irung coplok henteu. Jangan dianggap enteng. Apalagi yang melanggarnya itu pimpinan. Taskil. Cek sim goreng Bu, mun anggota biasa bukan berarti boleh melanggar, tapi efeknya kecil. Tapi lamun tadi tingkatnya pimpinan, tiasa di opkeun jangan live streaming. Ini contoh Pak. Contoh